Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi prakarya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kan masih to be continued ya. Masih bersambung di materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Pada teknik pengolahan pangan kali ini nanti Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai ya. Setelah kalian kemarin menyimak pengolahan bahan pangan buah segar menjadi pakan dan minuman, Bapak akan menjelaskan tentang teknik pengolahannya ya. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau dalam bahasa Inggrisnya moist heat ya, heat itu panas, dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, memasak dengan teknik panas dan kering. Yang pertama, apa sih teknik pengolahan pangan panas basah itu ya? Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat ya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya ya. Jadi kalian masukkan dulu air ya, setelah mendidih baru kalian masukkan bahan makanan atau pangan yang akan kita olah ya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan ini tidak pernah lebih dari suhu didih ya. Nah, teknik pengolahan pangan panas basah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu ada teknik merebus ya. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih ya. Jadi airnya dibiarkan mendidih dahulu ya. Contohnya kalau kalian masak mie ya, mie apa itu, mie rebus ya, airnya sudah mendidih ya. Nah, itu dinamakan teknik merebus ya atau boiling ya. Nah, cairan yang biasa digunakan itu yang berupa air atau kaldu ya atau susu. Nah, bahan makanan yang dimasukkan juga macam-macam ya. Ada mie ya, ada coklat cair, coklat padat ya, dan lain sebagainya. Itu teknik merebus ya. Nah, berikutnya ada teknik apa lagi? Yang berikutnya ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Bukan pocong ya, poaching. Poaching adalah memasak bahan makanan dalam air sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil dan di bawah titik didih 90 derajat sampai 96 derajat. Artinya bahan makanannya itu tidak terendam semuanya ya. Artinya pas batas bahan makanan saja, tidak melebihi bahan makanan ya. Nah, bahan makanan yang diput ini biasanya bahan yang lunak ya atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama untuk memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Sayurannya sepertinya tomat, ketika dipakai untuk bikin sambal ya, itu biasanya tomatnya di poaching dulu ya,
tapi tidak sampai matang, tidak lama ya. Nah, cairannya juga bisa berupa kaldu ayam, kaldu sapi, atau air ya, atau cuka dan lain sebagainya. Nah, itu teknik memasak atau teknik pengolahan pangan basah yang kedua. Nah, berikutnya adalah teknik pengolahan pangan panas basah atau moist yang ketiga, yaitu ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising ya. Apa itu teknik braising, Pak? Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairannya. Kira-kira setengah dari bahan makanan yang akan direbus. Jadi tidak, si bahan makanan itu tidak tertutupi air semuanya, hanya sebagian saja atau setengahnya. Dan dalam panci yang tertutup ya, sama dengan menyetup ya. Bedanya kalau menyetup nanti Bapak menjelaskan. Nah, tujuannya untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan airnya atau cairannya ya, sehingga cairan itu akan menjadi lezat. Itu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Nah, berikutnya yang keberapa? Yang keempat ya, ada teknik menyetup ya, seperti yang tadi Bapak katakan, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, sekarang adalah teknik menyetup atau menggulai, atau dalam bahasa Inggrisnya stewing. Stewing atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu ya, dan cairan yang tidak terlalu banyak ya, dengan api sedang. Nah, biasanya anak-anak perempuan nih yang biasa pandai masak seperti ini ya. Jadi Bapak berharap untuk yang perempuan diperhatikan baik-baik, laki-laki juga sama, barangkali aja ada yang jadi koki ya, jadi kalian sudah tahu teknik-tekniknya ya. Nah, maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama ini supaya aroma dari bahan masakannya itu keluar dengan sempurna ya. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk-aduk supaya tidak gosong di bawahnya ya, dan harus hati-hati ya, karena lama sehingga bahan makanan akan menjadi semakin lunak ya, sehingga harus hati-hati supaya tidak hancur ya. Nah, dalam proses menggulai ini biasanya cairan yang dipakainya yaitu ada air, ada susu ya, ada santan sebagai pelezat dan kaldu ya. Kamu sering mendengar gulai ayam. Nah, cara teknik membuatnya seperti ini ya, digulai, digolang-goleng, diaduk-aduk dengan bumbu. Jadi masaknya bumbu dulu ya, kalau bumbunya sudah matang baru dimasukkan bahan makanan selanjutnya ya. Nah, itu teknik dari menyetup atau menggulai. Nah, berikutnya ada teknik apa lagi ya? Berikutnya ada teknik mengukus ya, atau steaming ya. Mungkin kalian pernah tahu atau pernah melakukan proses pengukusan ya. Mengukus, biasanya kalau yang dikukus itu ada umbi-umbian ya. Apa sih teknik mengukus itu? Nah, teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih ya. Contohnya ketika zaman dulu nggak ada magicom,
ibu-ibu di rumah itu memasak nasinya dengan cara mengukus. Setelah dikaroni baru dikukus ya. Nah, sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu ya, sehingga airnya itu mendidih. Nah, karena yang diperlukan adalah uap airnya, sehingga airnya jangan terlalu sedikit ya, supaya tidak asat berkurang. Karena uap airnya panas, nanti akan mengalir ke atas ya, ke makanan yang sedang dikukus. Nah, efek dari teknik ini ialah makanan jadi lebih lunak dan lembut ya, dan nilai gizi dari bahan makanan ini tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air ya. Beda kalau itu dimasak langsung dengan air, sehingga karena saking panasnya gizinya berkurang ya. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu contohnya kalau kamu bikin puding atau bolu kukus ya, sayuran, ikan, dan ayam. Atau kalau zaman dulu seperti yang tadi Bapak jelaskan, orang tua kita ketika belum ada magicom, mengukusnya memakai cara seperti ini, memasak nasinya, menanak nasinya seperti itu dengan cara mengukus. Nah, itu teknik yang kelima dari pengolahan pangan ya. Nah, berikutnya ada teknik mendidih atau simmering. Simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu ya. Nah, supaya rebusan saus itu meresap ke dalam masak makanannya dan tidak menjadi gosong, maka diperlukan titik api yang kecil ya, di bawah titik didih ya, sehingga kalau apinya kecil tidak menyebabkan gosong atau asat atau berkurangnya air ya, sehingga kita bisa mengaduk-aduknya. Nah, teknik ini biasanya digunakan ketika kalian menginginkan dari ekstrak kaldu ya. Nah, teknik merebus ini digunakan untuk membuat kaldu ya. Contohnya kalau kamu pengen kaldu ayam, tinggal kamu ayamnya dimasak dengan air ya, kemudian di bawah titik didih dan direbus lama. Nah, air inilah ketika sudah lama direbus yang menjadikan kaldu. Daging sapi pun sama seperti itu. Oke, berikutnya ada teknik mengetim atau tim ya. Nah, apa sih teknik tim ini? Nah, teknik tim ini biasanya digunakan untuk membuat makanan bayi ya, yaitu dengan memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Nah, salah satu panci yang berukuran kecil yang diisi dengan makanan yang akan ditim ya. Biasanya di dalam nasi ini, di dalam panci kecil ini akan dimasukkan campuran-campuran antara, contohnya kalau memang kalian pengen bikin tim ati ayam ya, berarti bahannya ada ati ayamnya di panci kecilnya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah teknik pengolahan pangan yang panas, basah atau moist head. Jadi ada berapa nak? Ada 5 atau berapa? Ada berapa? Ada 7 ya. Jadi teknik pengolahan pangan panas, basah atau moist head ini ada 7. Apa saja? Yang pertama ada teknik merebus ya, boiling, ada teknik merebus menutup bahan panganan
atau poaching. Yang ketiga ada braising ya, merebus dengan sedikit cairan ya. Yang keempat ada teknik menyetup atau stewing ya, atau menggulai. Yang kelima ada mengukus ya, stewing. Yang keenam ada teknik mendidih atau simmering, dan yang terakhir tadi ada teknik mengetim. Ingat-ingat ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang mau menjelaskan. Nah, berikutnya ada teknik pengolahan pangan panas yang kedua, yaitu dengan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry hard cooking. Nah, seperti yang tadi ya, pengolahan panas yang tadi ya, pengolahan panas apa? Basah ya. Pengolahan pangan panas kering ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak bahan apa itu? Dengan minyak banyak ya. Nah, teknik pengolahan panas kering atau dry hard cooking ini adalah mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Maksudnya apa? Jadi yang dipakai tidak ada air ya, yang dipakai hanya minyak ya. Kalau tadi kan ada air, ada santan, ada susu. Nah, sekarang untuk pengolahan panas kering ini yang diperlukan adalah minyak. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Nah, biasanya ketika kalian menginginkan makanan yang crispy, nah teknik menggorengnya ini harus dengan minyak yang banyak ya. Nah, pengertian dari deep frying ini adalah, atau menggoreng dengan minyak banyak ini, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau mentega atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan itu benar-benar terendam ya, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan ya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk berbagai bahan makanan ya, termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak ya dengan metode ini. Nah, pada metode kering ini karena dipanaskan dalam suhu yang tinggi, maka akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Nah, pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini juga beberapa kandungan gizi akan rusak ya, karena diproses dalam waktu yang lama dan suhu yang tinggi ya. Tetapi kandungan energinya akan tinggi ya, karena mengandung lemak ya. Nah, proses deep frying ini juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin ya yang larut dalam air, karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkannya. Sebagai contoh, ketika kalian menggoreng keripik kentang, lebih banyak mengandung vitamin C dibanding kentang rebusnya. Nah, itu teknik menggoreng dengan minyak banyak ya. Contoh berikutnya, ketika kalian makan Kentucky ya, itu minyaknya banyak ya, sehingga crispy rasanya. Yang berikutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying ya. Apa sih Pak shallow frying ini? Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit
pada wajan datar ya. Dalam self frying ini bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik ya. Contohnya apa ya? Kalau kalian masak 1 kali dibalik itu biasanya kalau ceplok, bikin ceplok telur tuh ya. Nah itu. Nah pada shallow frying ini panas yang didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang ya, sehingga asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan utuh atau tidak hilang ya. Nah meskipun protein akan menyusut, juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B karena belum matang ya. Oke, itu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah berikutnya ada teknik menumis. Nah biasanya tumis menumis ini sering dilakukan ya. Apa sih teknik menumis ini? Teknik menumis atau sauteing atau bukan sautik ya, sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis ya, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah ya. Nah biasanya saus yang ditambahkannya itu adalah saus krim atau sejenisnya ya, yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan ya. Nah sebelum menumis biasanya potongannya itu diiris-iris terlebih dahulu atau bahannya itu diiris-iris terlebih dahulu atau dipotong-potong ya dalam proses penumisan ini, sehingga bahan makanan harus disiapkan terlebih dahulu sebelum menumis. Jadi jangan sampai minyaknya sudah matang baru kita menumis. Nah itu nanti minyaknya bisa panas duluan, ketika dimasukkan bisa gosong ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kalian menumis bahan makanannya itu dipotong-potong terlebih dahulu ya, sehingga ketika minyaknya sudah mulai panas baru kalian dimasukkan bahan makanannya. Kalau bisa menggunakan wajan yang besar ya, agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak penuh atau sesak sehingga kalian akan mudah saat melakukan tumis dan matangnya bisa merata ya. Kalau tidak berdesakan itu bisa merata matangnya ya. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh ya. Kalau bisa gunakan minyak zaitun atau minyak canola ya, yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Awas hati-hati ya, kalau makan gorengan itu bisa menyebabkan kolesterol ya. Nah itu teknik menumis. Berikutnya ada teknik memanggang ya. Kalian mungkin sudah tahu semua memanggang, bahkan kalian juga sudah melakukannya ya. Memanggang atau baking ya adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air ya. Nah memanggang sendiri itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama memanggang kering ya. Memanggang kering ini ketika memanggang dengan oven bahan makanan akan mengeluarkan uap air ya. Contohnya kue ya, langsung dimasukkan itu bahan makanan kering ya. Yang kedua ada memanggang dalam oven, menambah kelembaban ya.
Nah, itu metodenya ya. Yang metode yang ketiga, ada apa lagi? Metode yang ketiga ada memanggang di dalam oven dengan menggunakan dua wadah ya. Yang pertama wadah berisi air, dan yang kedua wadah yang diisi makanannya. Itu teknik memanggang atau baking. Nah, selain teknik memanggang juga ada teknik membakar atau grilling ya. Membakar kalian tahu? Ya, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau grid, atau di atas panci teflon ya, yang diletakkan di atas perapian langsung. Contoh kalau sate itu dibakar, itu sate dibakar ya. Oke, jelas ya nak ya? Kalau kalian tidak jelas, kalian buka kembali ya, kemudian pahami lagi ya. Kalau tidak jelas tadi penjelasan Bapak, kalau pengen lebih tahu banyak, silakan biasa kalian browsing di Google ya. Siapa tahu kalian ahli dalam salah satu teknik, baik memanggangnya atau menumisnya, kalian bisa menghasilkan uang ya. Oke, berikutnya Bapak akan menjelaskan teknik pengolahan pangan lainnya ya. Kalau tadi teknik pengolahan bahan pangan lain, bahan panganan untuk yang kering dan basah. Nah, sekarang teknik pengolahan pangan lainnya selain yang tadi ya. Yang pertama ada menghaluskan ya. Menghaluskan ini adalah membuat bahan makanan menjadi halus ya, dengan alat bantuan blender atau parutan dengan cara diulek. Nah, contohnya ketika kalian ingin membuat bakso ayam atau bakso sapi, nah daging sapinya itu kan digiling terlebih dahulu ya, biar halus ya. Nah, ini teknik pengolahan bahan pangan lainnya selain basah dan kering tadi. Yang pertama teknik menghaluskan. Nah, bumbu juga bisa dihaluskan terlebih dahulu ya, dengan cara di blender. Teknik berikutnya yaitu dengan cara mencampur. Apa itu mencampur? Ya betul, mencampur adalah menyatukan bahan panganan menjadi satu atau tercampur rata ya. Teknik pengolahan pangan lainnya yang berikutnya yaitu dengan menyaring atau memeras. Nah, ketika kalian memerlukan, contohnya seperti sari-sarinya saja, saripatinya saja harus disaring terlebih dahulu ya, buat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan. Nah, baik dari saringan kawat atau kain penyaring biasa, supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, berikutnya yang terakhir ada teknik pengolahan pangan lainnya yang tidak dimasak. Apa tuh tidak dimasak? Nah, bahan panganan yang tidak dapat bahan makanan pangan ada yang dapat dimakan mentah ya, atau raw food. Nah, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak ya, sehingga bisa kalian langsung makan. Nah, penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat ya, karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak hilang akibat dimasak ya. Nah, berbagai macam teknik di atas hanya sebagian teknik pengolahan pangan saja. Namun pada umumnya cara mengolah bahan pangan ini banyak caranya, seperti teknik mengasapi, mengintip, menyangrai, dan lain-lain. Kalau kalian tahu lebih banyak ya luar biasa, bagus ya. Namun perbedaan teknik atau cara atau metode ini
semuanya yang ada di Nusantara ini maupun seluruh dunia itu mencerminkan faktor-faktor sosial, agama, ekonomi, agrikultur, dan estetika yang mempengaruhinya, sehingga dapat berubah ya, atau caranya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada pengolahan pangan di bagian yang kedua ya. Setelah minggu kemarin kalian bagian pertama, nah ini bagian kedua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini, dan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak atau dalam penyampaian dari Bapak ini ada yang kurang berkenan di hati kalian. Akhirnya Bapak tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Sampai bertemu kembali dengan Bapak pada materi berikutnya. Tinggal satu materi lagi ya, tinggal satu materi lagi, kemudian kalian akan melakukan ulangan ya. Jangan lupa berdoa terus supaya kalian sehat, belajar ya. Akhirnya Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.